Baik, Bang Andi, kami pahami sekarang ada sebenarnya dicalonkan ataupun juga menjadi salah satu yang didukung oleh para anggota Musrah tapi tidak masuk 3 besar. Basyar Anda bagaimana menilainya? Ya, terima kasih ya. Saya pikir pertama dari 9 partai politik yang menentukan nasib bangsa ke depan, itu 5 partai itu sudah nggak peduli dengan Jokowi kan. Ya, 2 partai itu sekarang misalkan PDIP dan P3 itu sudah di bawah komando Ibu Megawati mencalonkan Ganjar. Jadi dia nggak nothing to do lah dengan musrah-musrah ini. Yang kedua, 3 partai yang mendukung Anies Baswedan juga sudah tidak peduli dengan Jokowi. Ya karena mereka juga tahu bahwa otoritas dalam politik demokrasi ini ada di partai dan kedaulatan itu adalah di tangan jajaran pengurus partai ya, sampai ke cabang-cabang. Misalkan kalau partai itu mendukung A ya A, B, B. Nah kita nggak tahu Jokowi ini sebagai apa dan Musrah sebagai apa dalam konstelasi ini. Jadi sebenarnya menurut saya sih ini anti klimaks ya. Ya Anda mau coba katakan bahwa hasil rekomendasi ini nggak penting gitu, nggak akan mempengaruhi apapun. Itu yang coba Anda katakan. Jadi misalkan hari ini ya, ada saya baca dan saya dengar video dari teman saya yang menjadi tokoh pergerakan di PDIP ya. Dia itu malah menganggap Jokowi ini harus dipecat dari partai oleh Megawati. Karena apa? Karena disiplin partai di PDIP itu menurut dia cukup tinggi karena pernah jadi anggota DPR ya. Dia bilang sama saya tadi bahwa dalam standar PDIP, partai itu punya disiplin partai. Dan Jokowi ini sudah melanggar. Oleh karenanya dia hari ini minta kepada Ibu Megawati ya ngirim pesan dan ini untuk memecat Jokowi dari PDIP. Anda sependapat dengan hal itu? Apa ya, saya nggak tahu ya, itu kan urusan partai mereka ya. Tapi kalau yang saya nilai ini kan 2. Pertama soal etika kenegarawan. Ini kan memang sudah debat, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya termasuk yang menyoalkan kenapa Jokowi terlalu banyak ikut terlibat dalam urusan copras-capres. Ya, harusnya dia melihatkan sebagai negarawan jangan memberikan pesan kepada seluruh negara, aparatur negara dan lain-lain bahwa ini nanti bisa menjadi misleading kepada orang-orang melihat bahwa Jokowi mengarahkan kepada Pak Prabowo misalkan ya. Anda menangkap seperti itu? Ya, ada arahan? Bukan hanya saya, ini diskursus yang terjadi di dunia maya kita, di dunia berita dan lain-lain ya. Kemarin Pak Yusuf Kalla sudah bilang kalau bisa Pak Jokowi tolong netral lah karena Pak Jokowi sudah mau akan berakhir. Ya misalnya seperti itu bukan hanya Pak JK aja. Yang kedua, ini soal fokus. Nah, Jokowi ini kan jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urusan-urusan seperti ini. Silahkan aja kepada Pak Prabowo dengan Bu Mega langsung, nggak usah dimak-comblangin, makan nasi goreng kan dulu kan. Kan yang makan nasi goreng bukan Jokowi loh. Waktu Prabowo dia ikut dalam pemerintahan Jokowi, dia ketemu langsung sama Ibu Mega, makan nasi goreng di MRT kalau nggak salah saya dulu, ingat ya, 2019 itu. Jadi nggak perlu sebenarnya Jokowi memediasi antara Prabowo dan. Nah yang kedua fokus. Ternyata setelah ditinjau belakangan ini banyak kerjaan-kerjaan Pak Jokowi ya itu tercecer. Misalkan kasus di Lampung setelah TikToker Bima bilang wah ini ada jalan rusak. Terus di Semarang jalan rusak, di Blora jalan rusak. Nah gini-gini Pak Jokowi fokus karena ada 3 hal menurut saya yang Jokowi harus fokus. 1, infrastruktur yang masih rusak-rusak. Kedua, tentara kita yang tidak berhasil membebaskan pilot itu dengan KKB yang makin meningkat, banyak yang meninggal, bahkan ada Brigjen dulu meninggal di Papua. Ini fokus aja di sana. Bagaimana cara Papua bisa aman? Yang ketiga, ini terakhir tuh soal kemiskinan kita yang menurut Bank Dunia sekarang jadi 40%. Nah, mungkin sampai di situ dulu poinnya. Kita akan langsung saja minta pendapat dari Bang Andi. Bang Andi, bagaimana tadi tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda? Tidak terlalu penting sebenarnya suara ataupun juga rekomendasi yang dihasilkan dari musrah ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat pidato kemarin malah disebut sebagai ini cenderung mengarahkan suara untuk bisa mendukung salah satu capres. Bang Andi. Ya itu hak ya siapapun ya. Siapapun yang ingin berpendapat, ini demokrasi. Kami pun punya hak demokrasi. Bahwa kami kumpulan relawan Jokowi, ada 18 organ relawan, ingin menyatukan aspirasi masyarakat, dan ini baru pertama kali musyawarah rakyat merekam aspirasi rakyat. Dan siapapun bisa melakukan itu kok.
Dan yang penting diketahui bahwa Pak Jokowi jelas sekali